Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji-pujian kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita kembali memujinya, wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada di dalam jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga akibat dari amal buruk yang telah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah, maka tidak ada mungkin orang yang bisa menyesatkannya. Wa may yudhil fala hadiyalah, dan adapun orang yang kemudian Allah sesatkan karena dimulai dengan pengingkaran dia, maka tidak mungkin ada orang yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa ba'd, jemaah yang semoga Allah rahmati kita semua, alhamdulillah di pagi ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kajian kita yang merupakan sebenarnya kajian fikih. Namun pada beberapa pekan lalu kita kajian fikihnya berupa mukadimah, pembukaan agar kita bisa memahami apa itu fikih, lalu kemudian diselang dengan beberapa kajian bebas. Dan sekarang pada pekan ini kita akan mulai untuk berbicara mengenai inti dari permasalahan-permasalahan fikih. Ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk, Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata, adalah Allah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tafsirnya, dan juga Imam Nawawi kerap menyebutkan potongan ayat ini, menjelaskan penjelasan salah seorang ulama namanya Fudail bin Iyad mengenai makna ahsanu amala, bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk diuji, agar dilihat oleh Allah, dibuktikan siapakah yang paling baik amalnya. Ditanyakan kepada Fudail bin Iyad, apa yang ahsanu amala, amalan yang paling baik? Kemudian beliau menjawab, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar, yang paling tepat. Apa yang kemudian ya Aba Ali, nama panggilannya Fudail, wahai Abu Ali, apakah itu yang paling ikhlas? Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, maka nalillah, yaitu ibadah yang ditujukan hanya untuk Allah. Semakin kemurnian ibadahnya, atau semakin ibadah dia murnikan kepada Allah, maka itulah yang terbaik. Lalu apa yang disebut aswabuhu, yang paling tepat? Maka Fudail bin Iyad menyebutkan yang maksudnya paling tepat adalah maka ala sunnah, yang ibadah tersebut dibangun atas sunnah, atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu, para ulama mengatakan Allah menguji kita bukan untuk melihat ayyukum aktsaru amala, siapakah di antara kalian yang paling banyak amalnya, bukan, kata para ulama, tapi disebutkan ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya adalah yang ikhlas dan yang aswab, yang paling berusaha mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu alhamdulillah, ikhlas ini banyak kita pelajari dalam pelajaran akidah. Adapun aswab, yang berusaha mengikuti sunnah, adalah yang kita pelajari dari fikih. Makanya kita beberapa bulan lalu kita pernah lihat bagaimana sejarah fikih sampainya dari Nabi SAW kepada kita melalui imam-imam madhab tersebut, yang mereka menyampaikan fikih dari Nabi SAW dan sahabat secara turun-menurun.
Dan bila kita sedikit melihat ya, fikih, bapak-bapak sekalian, fikih ini begitu banyak. Di antaranya para ulama setidaknya membagi menjadi 4, yaitu fikih ibadah yang kita kenal dengan fikih salat, zakat, siam dan haji. Dan ini adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Ketika dikatakan talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim, maka yang disebut ilmu yang fardu ain, yang wajib adalah antara lain fikih ibadah yang berhubungan dengan ibadah dia sehari-hari, contohnya salat. Kemudian bila dia memiliki harta, maka wajib dia mempelajari zakat, dan begitu pula seterusnya. Dan juga ada fikih muamalat yang berhubungan dengan bagaimana kita bertransaksi dengan saudara kita sesama muslim ataupun non muslim atau sesama manusia, jual beli, hukum syirkah misalnya, mendirikan perusahaan, ternyata semua sudah diatur dalam Islam. Begitu pula fikih nikah dan fikih jinayat atau hudud, kriminalitas dan hukuman. Oleh karena itu Umar ibn Khattab dahulu, beliau melihat pentingnya seseorang untuk bertafakuh fiddin, mempelajari agama secara mendalam, secara umum, dan antara lain hukum-hukum dalam fikih. Beliau biasanya punya kebiasaan sehari beliau berdagang, lalu sehari beliau duduk di majelis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pengajian beliau. Akan tetapi ketika beliau berdagang, biasanya beliau mengutus tetangganya. Beliau mengutus tetangganya untuk datang di majelis Nabi SAW, kemudian menyampaikan apa yang didapat di majelis Nabi SAW. Karena beliau memahami tidak ada satu urusan di muka bumi ini, semua permasalahan kecuali disebutkan dalam hukum Islam. Oleh karenanya perlu tahu beliau. Dan juga di antara buah dari ilmunya beliau adalah ketika beliau menjadi khalifah, beliau meminta, janganlah ada yang masuk pasar kami kecuali orang yang telah memahami mengenai fikih muamalah. Memahami fikih muamalah. Oleh karena itu pada zaman Umar bin Khattab terkenal akan keadilannya. Karena tidak ada orang yang gish, curang. Tidak ada orang yang ihtikar, orang yang menimbun barang. Seperti zaman kita sangat semua orang bisa berdagang. Pada zaman Umar bin Khattab tidak boleh masuk pasar kecuali sudah pernah belajar fikih muamalah, kata beliau. Dan subhanallah hasilnya barokah. Walaupun mungkin perdagangan mereka tidak sebesar nilainya seperti sekarang, akan tetapi barokah sampai Umar bin Khattab terkenal beliau suka tidur di masjid, di samping masjid, di pohon di bawahnya. Tidak ada pemimpin pada negara bangsa-bangsa lain yang bisa tidur dengan tenang seperti itu, kecuali dia akan takut dibunuh, Pak. Karena dianggap tidak adil ataupun apa. Ini contoh sederhana, tapi kalau dilihat dari sisi politik menunjukkan bahwa beliau telah alhamdulillah dengan izin Allah meratakan keadilan, sehingga beliau merasa tenang untuk tidur di luar, di bawah pohon, di samping masjid. Subhanallah. Dan ini karena alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan pendek yang pernah kita bahas dahulu ba'da subuh yang kami pernah sampaikan, kita pernah sampai ke bab sholat. Hanya saja memang secara sekilas, namun masih banyak pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Oleh karenanya kajian fikih akan bersifat, kami akan lewat secara cepat bab-bab fikih, dan kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering dibahas atau sering ditanya oleh bapak-bapak, ataupun juga permasalahan kontemporer. Dan juga kami persilahkan ke bapak-bapak, apabila ada pertanyaan ketika di tengah kajian, silakan langsung ditanyakan, tidak masalah. Ketika kita bicara masalah fikih ibadah, terutama kita sebentar lagi Ramadan akan menghadapi banyak ibadah, dan di antara ibadah selain saum adalah kita melaksanakan sholat yang banyak dengan tarawih. Tentunya kita harus memperhatikan mengenai juga toharoh sebagai pembuka dari sholat. Secara ringkas, toharoh adalah menghilangkan apa-apa yang menghalangi dari sholat, dari hadas atau najis dengan air, atau menghilangkannya secara hukum dengan tanah. Jadi yang namanya bab toharoh, kenapa saya sebut bab toharoh ini, saya sebutkan kembali karena para ulama selalu menyebutkan di awal pembahasan masalah fikih, toharoh setidaknya terbagi menjadi 2: bersuci dari hadas yang ada pada badan,
ataupun dari najis khobath pada badan, pakaian dan tempat. Jadi kalau dari najis ada 3, badan, pakaian dan tempat. Adapun hadas, kita ketahui ada yang disebut hadas kecil dan besar. Hadas kecil mengharuskan wudu ataupun tayamum sebagai penggantinya, dan hadas besar, yang disebut hadas besar adalah yang mengharuskan untuk mandi janabah ataupun tayamum sebagai penggantinya. Apa yang menjadi sebab hadas kecil? Ya. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 lubang, dubur dan kubul. Dubur di belakang, kubul di depan, Pak. Yang sering ditanyakan, bagaimana bila keluar najis di luar 2 lubang tersebut? Misalnya seseorang pasca operasi, naudzubillah, kemudian dia keluarnya lewat saluran, ya. Kalau misalnya ada masalah sama ususnya, keluar kotorannya dari perut, Pak. Ya, ada seperti itu, Pak, ya. Nanti kita bahas insyaallah. Kemudian sebab hadas kecil yang disebutkan para ulama juga adalah bagaimana hukum menyentuh kubul ataupun dubur, menyentuh alat kelamin, termasuk milik sendiri dan milik orang lain. Ini sering keraguan-raguan karena ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal. Ini sering ditanyakan, oleh karena itu nanti insyaallah kita akan bahas sedikit. Kemudian sebab hadas kecil lain antara lain hilang akal, seperti mabuk, pingsan dan gila. Ini mengharuskan seseorang berwudu kembali, ya. Lalu bagaimana dengan tidur? Orang sering ragu-ragu, tidur seperti apa yang kemudian membatalkan wudu? Kemudian juga adalah, nah ini masalah klasik, namun sering orang masih kebingungan, bagaimana hukum bertemunya atau bersentuhan laki-laki dan perempuan kecuali mahram. Misalnya suami istri bersentuhan, apakah batal wudunya atau tidak? Ya, insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah hukum keluarnya najis, kencing, mohon maaf, kemudian tai misalnya, darah mengalir atau muntah dari selain kubul dan dubur, dari selain alat kelamin kita. Contohnya juga, ya, selain kotoran kencing dan kotoran besar, ada juga darah yang mengalir pada mimisan, ya. Ataupun tadi yang kami sebutkan lubang pada pasca operasi, ya, banyak orang tua yang naudzubillah, atau orang yang kemudian dioperasi perutnya kemudian keluarnya dari alat yang lain. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i, dia bukan hadas, tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena menurut madhab Imam Syafi'i, hukum hadas itu berhubungan dengan 2 lubang tadi, 2 lubang kubul dan dubur, yang depan dan belakang. Jadi apapun yang keluar dari situ, ya, najis keluar dari situ, maka itu membatalkan. Adapun selain dari 2 lubang tersebut, menurut madhab Imam Syafi'i tidak membatalkan wudu, tidak hadas. Akan tetapi pendapat dari Imam madhab Hanafiyah dan madhab Hambali, wallahu ta'ala a'lam bisawab, mereka mengatakan hukum hadas berhubungan dengan keluarnya najis tersebut, sehingga mereka mengatakan bila seseorang dioperasi terus kotoran keluar dari perutnya, ya, mohon maaf, misalnya tainya, tinjanya, maka dia telah berhadas, membatalkan wudunya, dia berhadas. Begitu pula kencing, ketika kencingnya bukan pakai saluran biasa, misalnya dia dioperasi, dibuat saluran baru dari perutnya, maka keluarnya dia membatalkan wudu dia. Begitu juga dengan mimisan dan muntah, ya, karena muntah ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan muntah itu adalah najis. Dan pendapat ini wallahu ta'ala bisawab lebih kuat, bahwa dia membatalkan wudu, Pak, ya. Jadi kalau ada saudara kita yang dioperasi, misalnya kemudian kotoran besarnya maupun kotoran kecilnya lewat saluran, ketika keluar maka dia telah batal wudunya. Kenapa? Karena, ya, Nabi SAW pernah beliau muntah, ya, sebenarnya bukan muntah, dalam riwayatnya ini beliau memuntahkan sesuatu.
karena mungkin ada entah ada makanannya rusak atau ada sesuatu, tapi disebutkan dalam hadisnya beliau memuntahkan, lalu beliau berbuka, memuntah dengan sengaja maksudnya, lalu beliau berbuka dan didatangkan air, lalu beliau berwudu. Artinya muntahnya beliau, ketika beliau memuntahkan secara sengaja, itu pertama membatalkan puasanya dan juga dia membatalkan wudu. Begitu pula ada kabar sahih dari Umar dan Abdullah ibnu Umar bahwa keduanya mewajibkan wudu dari seseorang yang mimisan. Kenapa mimisan? Karena darah itu kalau mengalir Pak, itu dianggapnya darah isinya jarosim atau kotoran, virus ya. Adapun sedikit maka dimaafkan, termasuk yang dimaafkan. Seperti itu. Jadi pendapat yang Allah Ta'ala bisawab yang lebih kuat, walaupun kita menghormati yang mengatakan tidak membatalkan wudu, adalah bila kejadian seperti itu, orang yang dioperasi kemudian tadi keluar dari alat kotoran selain kubul dan dubur, maka dia membatalkan wudu dia. Lalu juga orang yang sering kebingungan belakangan, bagaimana dengan alat kelamin, menyentuh alat kelamin ya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan enggak. Memang ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan mazhab Imam Syafi'i dan Hambali dan sebagian Maliki, mereka katakan batal karena Nabi SAW mengatakan idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda. Bila salah seorang dari kalian menyentuh zakarnya, maka hendaknya dia berwudu ketika dia menyentuh zakarnya. Ini namanya hadis busroh. Orang yang menyampaikannya namanya busroh. Tapi kata madhab Hanafiyah, dia tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada hadis lain. Nah ini makanya Pak, kenapa kemudian ada pendapat-pendapat itu suka berbeda, karena terkadang yang satu bawa hadis yang lain ya. Yaitu ketika Nabi SAW ditanyakan, ya Rasulullah, ada seorang badui ini orang Arab yang nomaden Pak, yang tidak menetap di kota. Bagaimana hukumnya bila seseorang menyentuh zakarnya setelah berwudu? Maka Nabi SAW berkata, bukankah dia hanya bagian dari tubuhmu? Artinya menurut beliau tidak membatalkan. Nah, jadi ini masing-masing punya dalil. Manakah yang lebih kuat? Allah Ta'ala alam bisawab. Kebanyakan ulama menganggap hadis yang pertama yang tadi kita sebutkan ini ya, hadis yang di atas, apabila salah seorang dari kalian menyentuh zakarnya maka hendaklah dia berwudu, ini adalah hadis yang datang belakangan, sehingga dia menghapus hukum hadis yang kedua. Yang tadi orang badui datang, dia menyentuh zakarnya, kata Nabi SAW, itu bagian dari tubuhmu. Ini dianggap hadis yang kedua dianggap menghapus hadis yang pertama, artinya karena hadisnya datang belakangan. Oleh karena itu kebanyakan ulama menganggap orang yang menyentuh alat kelaminnya dia batal. Yang menyentuh alat kelamin ini maksudnya dengan ini Pak ya, dengan kaf bagian dalam atau pergelangan tangan bagian dalam, dengan ini dan dengan jari dia. Jadi kalau kena ini nggak apa-apa. Jadi yang disebut menyentuh itu bagian dalamnya, bagian dalam sini yang disebut menyentuh itu. Kalau bagian ini kita kena alat kelamin kita, insya Allah tidak masalah. Kalau saya tahu tidak masalah Pak, karena tidak menyentuh langsung. Kecuali pendapat sejumlah madhab Maliki mengatakan kalau ada sahwat Bapak megang alat kelamin sendiri tapi ada sahwat, maka itu membatalkan wudu ya, kata pendapat di madhab Maliki. Yaitu untuk kehati-hatian saja Pak ya, untuk kehati-hatian saja. Kalau memang seperti itu ya berwudu, tapi pada dasarnya kalau pakai sarung tangan tidak masalah, tidak masalah. Seperti itu. Jadi pendapat yang kebanyakan ulama dia bahwa hadis yang ini menghapus yang sebelum, yang sesudah yang ini yang saya sebutkan di bawah, sehingga dianggap dia membatalkan wudu. Iya, silakan. Iya, bagaimana hukum berwudu dengan telanjang gitu Pak ya? Hukum wudu telanjang. Ya. Jadi hukum wudu, kalau kita melihat syarat-syarat wudu ya, ternyata berpakaian lengkap itu tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat dari mazhab apapun juga.
Sehingga ringkasnya, berwudu dalam keadaan telanjang tidaklah bermasalah. Sama karena bersuci itu selain berwudu, kita juga mandi besar atau mandi janabah adalah bagian dari toharoh, dan tentunya mensyaratkan untuk telanjang, sehingga tidak masalah, karena itu bukan dari syarat dari wudu. Begitu Pak. Jadi tidak masalah Bapak dalam telanjang, asal jangan berwudunya di Masjid Al-Muhajirin Pak. Kalau di rumah iya. Baik. Kemudian yang sering juga ditanyakan, bagaimana dengan tidur, ya? Tidur yang membatalkan wudu, ya. Jumhur ulama, saya ringkas saja, jumhur ulama mengatakan yang membatalkan wudu itu adalah yang tidur nyenyak dan lama. Adapun ringan tidak. Menurut madhab Syafi'iyah, yang disebut ringan itu adalah tidur duduk, seperti posisi Bapak sekarang, lalu Bapak nundutan tidur, maka itu tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Dahulu dalam sebuah hadis disebutkan, inna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yanamuna fil masjid. Dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tertidur di masjid, yaitu ketika menunggu sholat isya, Nabi SAW terlambat datangnya, maka mereka tertidur. Disebut tertidur di sini adalah tertidur dalam keadaan duduk, sehingga disebutkan hatta yakhfaqa ru'usuhum, sampai kepala mereka terantuk. Maksudnya begini Pak, nundutan ya, sampai kepala mereka seperti ini. Kemudian thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian ketika Nabi SAW datang, mereka bangkit dan langsung sholat tanpa mengulang wudunya. Sehingga dalam madhab Imam Syafi'i antara lain, orang yang dia wudunya atau dia tertidur hanya duduk tidak membatalkan wudu. Adapun selain itu, contohnya kalau tiduran terlentang ataupun kita nyamping ya, maka ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita masih bisa mendengar suara di sekeliling kita dan kita masih sadar, cuman tidur rebahan sebentar, maka itu tidak membatalkan pada hakikatnya. Namun bila sudah terlelap, maka itu membatalkan ya. Sebenarnya itu adalah disebutnya madzinah, tempat kemungkinan terjadinya batal, walaupun tidak dipastikan batal, hanya saja kemungkinan besar. Kalau batal kita nggak akan sadar, seperti itu Pak. Jadi Bapak kalau nundutan biasa, duduk di mobil misalnya dalam perjalanan, insya Allah tidak membatalkan. Wallahu ta'ala bishawab. Nah juga ini Pak yang agak sering jadi masalah, bagaimana bersentuhan pria dan wanita kecuali mahram ya? Apakah membatalkan wudu atau tidak? Bersentuhan dengan wanita bukan mahram pada hakikatnya dalam Islam tidak diperkenankan, karena Nabi SAW mengatakan, aku ditusuk 1000 jarum dari neraka, kata Nabi SAW, lebih baik aku ditusuk oleh 1000 jarum dari neraka daripada aku menyentuh wanita yang bukan mahramku, kata Nabi SAW. Yang jadi masalah adalah bagaimana dengan istri kita ya? Karena istri ini memang dia bukan mahram, tapi dia ada di depan kita ya sehari-hari. Apakah membatalkan atau tidak ya? Dalil yang dipakai para ulama adalah dalilnya sama, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 43 ya. Dalilnya sama, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abir sabilin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan juga jangan pula kamu hampiri masjid dalam keadaan junub ya. Setelah junub tentunya kita ketahui setelah berjima ataupun keluar air mani, kecuali sekedar melewati jalan saja. Yang jadi masalah adalah penafsiran dari ayat ini Pak. Kemudian disebutkan ya, aula mastumun nisa, ataupun engkau menyentuh wanita ya. Apabila kamu sakit sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, ataupun kamu telah menyentuh perempuan ya. Jadi menyentuh perempuan ini dianggap sebagai pembatal wudu. Menurut Imam Syafi'i, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram membatalkan wudu secara mutlak
Jadi bapak megang istri bapak, menurut mazhab Imam Syafi'i begitu nyentuh saja, mau sengaja atau tidak sengaja, itu langsung batal wudu bapak, ya. Ini repot kalau orang tua yang susah bolak-balik ke WC, Bu, Pak, ya. Bolak-balik ke WC, rumahnya sempit, ya, senggolan terus sama istrinya, baru aja mau ke tempat sholat, senggolan lagi, balik lagi, senggol bolak-balik. Kenapa? Kata beliau, karena lams, kata tadi disebutkan dalam ayatnya, lamastumun nisa. Lams ini menurut Imam Syafi'i, yang beliau memang juga pakar bahasa, namanya lams ini artinya menyentuh khusus dengan tangan. Tidak ada makna kiasan dalam bahasa Arab dalam kata lams. Lams itu artinya berarti memang menyentuh, bukan maksudnya seperti yang dikatakan Abu Hanifah bahwa dia lams ini artinya jima, ya, jima, menyentuh wanita dalam arti berhubungan dengan istri dia. Karena kata Imam Abu Hanifah, bersentuhan laki-laki dan perempuan dengan istri kita misalnya, itu tidak membatalkan menurut beliau. Kenapa? Karena bukan hadas. Karena menurut beliau ayat barusan itu yang disebut menyentuh tadi adalah menyentuh berjima, maksudnya berhubungan antara suami dan istri. Dan juga beliau memiliki dalil yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim bahwa dahulu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan dahulu rumah kami sempit dan gelap, sehingga ketika Nabi SAW ketika beliau bersujud, ya, terhalangnya oleh kaki Aisyah, dan beliau biasanya memberikan tanda menyentuh kaki Aisyah, lalu kemudian Aisyah mengatakan ghamazani fa qabattu rijli, maka ketika Nabi SAW memberikan sentuhan tersebut, aku lalu mengambil isyarat tersebut dengan melipat kakiku, kata Aisyah. Artinya ketika sholat tersebut Nabi SAW sempat menyentuh Aisyah. Ini menurut sejumlah ahli fikih, sehingga kata Abu Hanifah tidak batal, ya. Namun Allahu alam, yang diantara yang paling kuat adalah yang menggabungkan dalil-dalil ini, Pak, yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, yaitu beliau mengatakan membatalkan bila disertai syahwat. Bila disertai syahwat, dalilnya apa? Karena menurut mereka bahwa lams tadi dalam ayat barusan memang betul seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, bahwa itu maksudnya bukan, tidak ada dalam bahasa Arab lams itu digunakan untuk makna bersentuhan dalam arti berhubungan suami istri, tapi dia adalah maknanya memang menyentuh, memang maknanya menyentuh. Akan tetapi ada hadis Aisyah tadi bahwa memang Nabi SAW pernah menyentuh Aisyah lagi sholat, artinya tidak membatalkan, sehingga beliau mengatakan, Imam Ahmad dan Imam Malik, dan Allahu alam, ini menurut kami pendapat yang paling kuat, tidak membatalkan kecuali disertai dengan syahwat. Jadi kalau ada syahwat ngerenyet, ya Pak, ya, maka saat itu lebih baik berwudu kembali, ya. Adapun kalau bapak ingin berhati-hati, ya sudah, saya mau lebih berhati-hati, tidak mau menyentuh sama sekali, ya itu lebih baik, akhwat disebutnya, lebih berhati-hati. Mengikuti mazhab Syafi'i artinya saya nggak mau menyentuh sama sekali, tidak mengapa, itu kalau mau lebih berhati-hati. Namun diantara pendapat yang menggabungkan dalil-dalil, dan ini thoriqoh atau jalan para ulama, biasanya ketika ada dalil yang seolah-olah bertentangan digabungkan, mereka mengatakan bila disertai syahwat, begitu Pak, ya. Ini supaya kadang kebingungan di rumah, yang ada yang ya misalnya istrinya mengatakan batal, suaminya enggak, ya. Ini yang jadi bingung Pak, ya. Ya kalau seperti ini disepakati saja, ya. Dan tentunya seorang suami adalah pemimpin, jadi bisa diikutin dari suaminya, seperti itu. Kemudian apa yang diharamkan bila kemudian seseorang berhadas kecil, ya, diharamkan adalah sholat, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran dan membawa mushaf. Nah ini khusus mengenai menyentuh mushaf Al-Quran, sering kita dengar belakangan, oh nggak apa-apa menyentuh mushaf ini, katanya tanpa wudu. Karena ada pendapat juga ulama seperti itu, betul, hanya saja itu pendapat aqliyah, pendapat sedikit Pak, ya. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan menyentuh mushaf Al-Quran itu tetap harus berwudu. La yamassuhu illal mutahharun, tidaklah bisa menyentuhnya kecuali orang yang telah bersuci. Jadi kalau bicara mayoritas, maka menyentuh mushaf Al-Quran harus dengan wudu. Dan juga tawaf itu juga kita harus berwudu kecuali darurat. Contohnya bapak bawa istri,
atau bawa anak perempuan bapak, lalu ketika misalnya contohnya berhaji, ketika tawaf ifadah, tawaf yang wajib ya, tiba-tiba dia haid Pak, tiba-tiba dia haid, sedangkan hari itu adalah hari terakhir di kota Mekah, besoknya harus sudah pulang. Tanpa tawaf ifadah, maka haji seseorang tidak sah. Maka pada saat itu sejumlah ulama, antara lain Abu Hanifah dan ulama-ulama Saudi yang belakangan, mengatakan pada keadaan seperti ini dianggap darurat, sehingga seorang wanita walaupun dia haid ya, ketika besoknya dia harus pulang ke tanah airnya dan dia harus melaksanakan tawaf ifadah ya, maka dia boleh bertawaf dalam keadaan haid. Begitu juga dengan yang umroh, ketika dia tawaf umroh sampai mau dia pulang ya, ternyata masih haid, maka tidak mengapa dia tawaf dalam keadaan haidnya tersebut ya. Ini sedikit review saja Pak, menyegarkan ya, mengenai air yang kita bisa gunakan dalam bersuci dalam hadas kecil dan besar, yaitu air hujan, kita ketahui air laut ya, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air hujan es. Kalau di Bandung kan sering ada hujan es, nah itu tetesannya disebutnya bardu, itu bisa dipakai untuk kita bersuci, ya. Air laut ini orang kadang banyak ragu, tapi Nabi SAW mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu dia suci dan mensucikan untuk dipakai bersuci, dan bangkainya dia halal, ya, maksudnya ikan dan hewan-hewan yang lainnya. Begitu pula dengan jenis air ya, tadi itu air-air yang bisa digunakan secara mutlak, secara keseluruhan. Ada air itu kemudian yang disebut suci dan mensucikan, artinya yang air-air tadi disebutnya air mutlak, air yang memang asli diciptakan dari Allah. Juga ada yang di pendapat Imam Syafi'i, ada air yang makruh untuk digunakan, air musyammas, air yang terkena matahari. Makanya sering ada pertanyaan, bagaimana hukum kita mandi besar ataupun wudu pakai air dari toren ya. Kan air toren panas tuh. Nah ini sering keraguan-raguan. Kalau toren bapak plastik itu sama sekali tidak masalah, karena yang mengatakan makruhnya air musyammas ini, yaitu di mazhab Imam Syafi'i, dia itu disyaratkan pertama airnya ditampung dalam logam, contohnya toren besi, toren logam, stainless steel misalnya. Kemudian dia di tempat yang sangat panas. Kalau Bandung bukan tempat yang sangat panas ya. Kemudian dia dipakai langsung, tidak didinginkan terlebih dahulu. Kenapa dilarang atau makruh dalam mazhab Syafi'i? Karena Imam Syafi'i menyebutkan, ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi mengatakan menggunakan air seperti itu warasul baros, dia akan mewariskan penyakit baros. Baros itu belang Pak, mohon maaf, yang nanti ada putih-putihnya itu. Penyakit belang itu katanya dari situ. Namun hadisnya dianggap tidak sahih, antara lain menurut Imam Nawawi, sehingga ulama yang lain selain Syafi'i mengatakan air musyammas ini tidaklah makruh ya, tidaklah makruh. Ini menurut ulama lain ya. Dan kalau kita di Indonesia insya Allah tidak ada masalah, jangan ragu-ragu pakai toren, karena air dari toren, karena itu tadi, pertama di Bandung khususnya kita bukan daerah yang sangat panas, seperti di Saudi misalnya, yang bisa di Madinah itu bisa 54 derajat Pak ya. Kalau kita kan Bandung, paling panas-panasnya Bandung dulu pernah dicatat itu paling 34 derajat Pak. Kalau di Madinah itu bisa 54 derajat panasnya ya, seperti itu. Kemudian ya, yang sering juga ditanya adalah air yang suci namun tidak mensucikan. Orang sering bertanya mengenai air kelapa, apakah bisa digunakan? Tidak, jawabannya. Air sabun, bila terlalu banyak sabunnya maka tidak juga boleh, kalau sedikit tidak masalah. Kemudian juga air najis yang kita gunakan ya, misalnya air najisnya yang sering orang kebingungan sekarang, bagaimana dengan air yang ada di bak di WC umum, dia airnya sedikit, saya nggak tahu ini najis atau tidak ya, atau kena percikan air kencing. Kalau menurut jumhur ulama, kalau airnya sedikit, kalau kena percikan air kencing, yang disebut sedikit ini di bawah 200 liter Pak,
di bawah 200 liter atau 2 kulah, maka dia airnya otomatis menjadi najis. Itu menurut pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama Maliki mengatakan itu tidak najis ya. Makanya Bapak mungkin pernah dengar, oh nggak apa-apa, air itu suci dalam keadaan aslinya, sehingga walaupun sedikit kena najis, kalau nggak berubah warna, bau dan rasanya maka tidak najis. Memang ada pendapat seperti itu Pak, dari pendapat Imam Malik. Tapi kalau bicara mayoritas, maka kalau di bawah 200 liter kalau kena najis, walaupun tidak merubah rasa atau bau dan warnanya, tetap dia dihukumi najis bila bicara masalah pendapat dari jumhur ulama. Kemudian juga orang sering bertanya, bagaimana dengan yang membersihkan, kita membersihkan najis dengan selain air, contohnya pakai hand sanitizer, tangan kita kena berak anak, bolehkah, apakah sah pakai hand sanitizer? Terus bagaimana juga kita mencuci pakaian kita yang ada najis di dry clean Pak, di laundry tapi dry clean, bagaimana hukumnya? Hukum membersihkan najis dengan selain air menurut kebanyakan ulama tidak boleh kecuali hanya pakai air yang suci dan mensucikan, air suci dan mensucikan. Sehingga pakai hand sanitizer menurut kebanyakan ulama terdahulu tidak boleh. Akan tetapi menurut pendapat Hanafiyah dan juga ulama kontemporer, ulama zaman sekarang, dan menurut kami ini yang paling kuat, dia diperbolehkan kita membersihkan najis, tangan kita kena kotoran anak, pakai hand sanitizer, itu diperbolehkan. Kenapa? Dalil mereka kuat, karena di dalam Islam kita ketahui, di dalam bersuci, bila kita tidak menemukan air, maka kita boleh berijtijmar, cebok, disebutnya istinja Pak, pakai air. Kalau misalnya nggak ada air, kita diperbolehkan pakai batu ataupun yang sejenisnya seperti tisu ya, seperti tisu. Artinya itu diperbolehkan tanpa menggunakan air, dan itu bisa menghilangkan najis. Oleh karena itu, begitu pula dengan yang selainnya, kata ulama-ulama kontemporer, dengan hand sanitizer ya, dengan cairan antiseptik, maka itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan untuk menghilangkan najis yang biasa ya. Adapun najis mughaladhah seperti jilatan anjing, maka tetap harus pakai 7 kali. Yang pertama kata Nabi SAW, ulahuna biturab, yang pertama pakai tanah, lalu sisanya pakai air, sisanya pakai air ya. Begitu juga, jadi dry clean itu diperbolehkan Pak, menurut ulama-ulama kontemporer. Bapak punya pakaian ada najisnya, dicuci di dry clean, maka itu tidak masalah. Juga orang sering kebingungan, bagaimana saya bercebok di hotel hanya dengan tisu saja, nggak ada air sama sekali, boleh nggak? Boleh Pak, dengan syarat Bapak dengan 3 kali atau 3 tisu, dengan 3 kali cebokan. Karena Nabi SAW dalam hadis Salman Al-Farisi, Nabi SAW mengatakan, nahana an yastanjiya bi aqali min salasati ahjarin. Nabi SAW itu melarang kami untuk bercebok dengan batu kurang dari 3 batu, kata beliau, kurang dari 3 batu. Nah, batu ini tisu ini dikiaskan dengan batu. Jadi boleh, kata para ulama, pakai tisu saja tanpa air, hanya saja 3, minimal 3 Pak. Jadi Bapak ambil 1, mohon maaf, Bapak bersihkan, Bapak buang, ambil lagi, bersihkan, sampai 3 kali, minimal 3 kali, karena Nabi SAW melarang kurang dari 3. Seperti itu Pak ya. Kemudian juga yang sering ditanyakan adalah mengenai salasul baul atau beser Pak. Bagaimana hukumnya beser? Dikit-dikit berwudu keluar lagi, dikit-dikit keluar lagi. Ini masalah yang sering orang kebingungan. Baik, kebanyakan ulama jumhur, orang yang salasul baul, disebutnya salasul baul kalau dalam bahasa fikih, orang yang beser Pak, atau orang yang tidak bisa menahan kencing ataupun menahan buang air besarnya, maka dia mendapatkan uzur, mendapatkan kekhususan, rukhsah. Antara lain, dia diperbolehkan ya, yang harus dia lakukan adalah ketika di waktu sholat, ketika masuk waktu sholat, dia menurut mayoritas ulama, dia pertama membersihkan kotorannya, bercebok misalnya, lalu kemudian dia berwudu.
dengan wudunya tersebut selama belum keluar waktu sholat. Misalnya kita zuhur Pak ya, ada orang tua zuhur dia beser, dia bersihkan ketika dengan azan zuhur, dia bersihkan lalu kemudian dia berwudu, walaupun tetap keluar dia cukup berwudu sekali lalu dia sholat, dia termasuk orang yang dimaafkan. Jadi walaupun ketika wudu ini dia keluar lagi kotoran, ketika sholat keluar lagi, maka itu tidak masalah karena dia termasuk orang yang mendapatkan udzur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kemampuannya. Sehingga mayoritas ulama cukup bagi dia kembali membersihkan dan berwudu di setiap waktu sholat ya. Jadi dengan yang tadi itu batasnya sampai zuhur sampai asar. Ketika asar dia bersihkan lagi, lalu kemudian dia berwudu kembali. Tidak perlu istilahnya ketika dia zuhur dia berwudu di awal waktu, dia bersihkan terus dia berwudu, taunya baru aja selesai berwudu keluar lagi. Nah ini orang yang punya penyakit seperti ini tidak masalah, dengan wudu yang tadi dia sudah lakukan dia langsung sholat saja. Dan menurut para ulama dia bisa melaksanakan sholat fardu dan juga sholat sunnah sampai selesainya waktu sholat waktu itu ya. Jadi ketika selesai zuhur dia mau sholat asar, dia bersihkan lagi dan dia kemudian berwudu kembali. Itu menurut mayoritas ulama. Adapun menurut pendapat ulama Imam Ahmad, dia cukup berwudu saja Pak. Dia bersihkan di awal, misalnya zuhur dia keluar, dia bersihkan di zuhur, dia berwudu. Nanti ketika asar dia cukup berwudu kembali saja tanpa membersihkan. Ini menurut Imam Ahmad ya. Kalau yang lebih berhati-hati yang tadi, dia juga membersihkan setiap kali waktu masuk sholat. Hanya saja pendapat Imam Ahmad ini diantara hikmah perbedaan para ulama ya Pak. Jadi terkadang ada kondisi yang memang kita tidak bisa seperti itu. Contohnya Bapak di Masjidil Haram, orang tua di Masjidil Haram saat padat Bapak beser orangnya ya, misalnya ketika misalnya Bapak berwudu ulang, Bapak bisa datang aja ke tempat minum zam-zam. Itu biasanya apalagi kalau di lantai pertama itu bisa boleh basah-basahan, Bapak boleh berwudu di situ ya. Kita cukup berwudu dengan wudu yang ringkas saja. Namun masalahnya kalau saya harus membersihkan kotoran lagi, misalnya karena pakai popok Pak ya, ini harus keluar lagi. Begitu keluar biasanya nggak bisa masuk lagi Pak ya, kalau sudah padat itu di Masjidil Haram itu. Ini jadi masalah. Ataupun terpisah dari rombongan. Nah dalam keadaan seperti itu kita bisa mengambil pendapatnya Imam Ahmad. Jadi Bapak atau ada orang tua kita ataupun ada saudara kita yang beser seperti itu, misalnya dia pingin zuhur sama asar pingin terus di Masjid Haram misalnya di dalam masjid, maka dia cukup membersihkan saat pertama najisnya, lalu dia berwudu. Ketika masuk waktu asar dia berwudu lagi saja tanpa perlu membersihkan popoknya tadi. Begitu Pak ya. Jadi dalam keadaan seperti itu kita bisa mengambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Wallahu taala bisawab. Maka silakan Pak kalau ada pertanyaan ataupun diskusi yang lain seputar toharoh. Nanti kita juga bapak-bapak kalau ada pertanyaan nanti bisa juga selain langsung di sini bisa juga nanti di WhatsApp ke saya. Nanti kita bahas pertanyaan-pertanyaan misalnya seputar sholat nanti pekan depan, kesalahan-kesalahan dalam sholat atau 2 pekan lagi kesalahan dalam sholat ataupun kesalahan dalam berwudu. Mangga bila ada pertanyaan, mangga Pak. Wudu dengan tisu basah tidak boleh karena antara lain pada bagian-bagian yang disebut dalam ayat. Jadi dasarnya berwudu ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 Pak. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu hingga siku. Yang disebut igsil itu adalah mensyaratkan air agak cukup banyak Pak, yaitu ketika dia ditumpahkan airnya mengalir seperti itu ya. Istinja boleh, cebok boleh. Ini menurut ulama kontemporer Pak ya, seperti itu. Karena pada hakikatnya memang pakai tisu basah itu bersih biasanya. Tisu basah itu bersih. Allahu ta'ala bisawab. Ya, mangga Pak. Ya. Ya. Iya.
Itu disebutnya mashu alal khuf, mengusap bagian atas sepatu. Ini diperbolehkan untuk kita pakai sepatu dan juga kita pakai kaos kaki, Pak. Misalnya Bapak lagi sakit, Bapak demam, kalau ke WC bolak-balik membuka kaos kaki susah, Pak, ya, kedinginan. Lalu apa yang Bapak lakukan? Yang Bapak lakukan, Bapak boleh mengusap bagian atasnya. Bagi orang yang mukim, yang di rumah saja misalnya sakit, itu sehari semalam dia boleh seperti itu. Bagi orang yang perjalanan 3 hari 3 malam, dengan syarat Bapak ketika pakai sepatu ataupun kaos kaki, Bapak dalam keadaan sudah berwudu. Jadi Bapak berwudu terlebih dahulu, Bapak pakai kaos kaki lalu ataupun pakai sepatu. Apa yang dilakukan ketika berwudu? Jadi ketika bagian tadi ketika Bapak tadi berwudu seperti biasa, pas bagian kaki yang biasanya kita buka lalu kita basuh, Bapak cukup mengusap saja, mengusap 1 kali seperti ini, mengusap 1 kali. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau dalam satu perjalanan, beliau melakukan seperti itu, dan dikatakan dalam hadis Ali bin Abi Thalib bahwa itu diperbolehkan selama 1 hari 1 malam, dan untuk orang yang musafir 3 hari 3 malam. Kapan ngitungnya? Ngitungnya begini, Pak. Para ulama memang ada sedikit perbedaan pendapat mengenai kapan ngitungnya 1 hari 1 malam. Namun diantara pendapat yang populer di mazhab Syafi'i contohnya adalah ketika kita mulai, Bapak berwudu nih, Bapak berwudu jam 6 pagi, kemudian Bapak pakai kaos kaki, jam 7 Bapak batal. Nah, menurut sebagian ulama Syafi'iyah dihitungnya dari Bapak batal jam 7 sampai jam 7 sekarang sampai jam 7 pagi besok hari. Bapak boleh mengusap hanya itunya saja, atasnya saja. Dengan syarat juga, Pak, Bapak tidak membukanya selama 24 jam itu. Bapak tidak pernah membuka kaos kaki Bapak. Kalau dibuka kaos kaki maka mulai lagi batal. Bapak harus, kalau mau seperti itu lagi, Bapak berwudu lagi. Bapak berwudu pakai kaos kaki lagi. Begitu, Pak. Jadi memang betul itu adalah sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa itu hadisnya mutawatir. Hadisnya banyak sekali sahabat yang meriwayatkan mengenai itu. Di antara yang terkenal menolak hadis itu adalah Syiah. Syiah menolak hadis mengenai mashu alal khuf, mengusap bagian atas sepatu begitu. Ya, mangga, Pak. Apa, Pak? Iya. 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 Wallahu ta'ala bisawab. Yang pertama, memang betul tidak disyaratkan seseorang masuk masjid harus berwudu. Tidak ada syarat masuk masjid harus berwudu. Mungkin yang menyampaikan pendapat ini beliau karena ada hadis yang mengatakan la yajlis ahadukum idza dakhala al-masjid, idza dakhala al-masjid ahadukum fala yajlis. Maka, apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk, kata Nabi SAW, hatta yar'aka raka'atain, sampai dia sholat 2 rakaat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW mengatakan janganlah salah seorang dari kalian bila masuk masjid, di antara adabnya janganlah duduk sebelum kalian sholat 2 rakaat. Maksudnya sholat tahiyatul masjid, ya. Namun jumhur ulama mengatakan dia sunnah, bukan wajib. Dia bukan wajib. Itu mungkin maksudnya seperti itu, diminta berwudu karena supaya dia nanti bisa sholat terlebih dahulu. Namun itu hukumnya sunnah, bukan wajib.
Jadi tidak masalah sebenarnya, enggak, bukan merupakan kewajiban seseorang harus berwudu terlebih dahulu. Terus yang kedua, bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa ada wudu? Tanpa ada wudu diperbolehkan membaca Al-Quran selama kita tidak megang mushafnya, Pak. Jadi yang kita sebut Al-Quran itu sebenarnya disebutnya lebih tepat mushaf Al-Quran istilahnya. Jadi orang ketika jual beli di toko buku itu bukan jual Al-Quran tapi jual mushaf. Hukum memegang mushaf memang harus pakai wudu menurut jumhur ulama. Adapun membaca Al-Quran dari hafalan Bapak, misalnya Bapak punya hafalan surat Al-Mulk misalnya, Bapak ingin ulang supaya kuat hafalannya, belum sempat wudu, tidak masalah. Para ulama juga mengatakan juga dengan handphone yang ada Al-Qurannya, menurut ulama dia hukumnya berbeda dengan mushaf, sehingga diperbolehkan kita pun membaca Al-Quran dengan tanpa wudu dari aplikasi Al-Quran di handphone, begitu Pak ya. Walaupun memang lebih baik kita berwudu, namun diperbolehkan. Yang dilarang itu adalah junub, Pak. Seseorang yang berjunub, dia selain tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, juga dia dilarang untuk mengaji. Jadi kalau seseorang yang junub itu untuk mengaji pun dari hafalan dia itu tidak diperbolehkan, dia harus mandi janabah. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menyebutkan tidak ada yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir kepada Allah kecuali beliau dalam keadaan berjunub, kata Aisyah. Jadi kalau Nabi SAW berjunub, beliau biasanya tidak membaca Al-Quran ataupun tidak berzikir, Pak. Nah, jadi makanya kebiasaan beliau itu kalau junub beliau menyegerakan untuk mandi biasanya, untuk mandi gitu. Begitu Pak ya kira-kira. Wallahu ta'ala bisawab. Iya. Mangga Kang. Iya. 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 Kalau mandi junub ya, ketika dia menyentuh untuk membersihkannya, maka itu tidak masalah. Yang masalah itu kalau dia sudah selesai, dia menyentuh lagi. Nah, itu yang kemudian membatalkan menurut sebagian besar ulama. Namun bila dia tidak menyentuh lagi, maka tidak masalah. Begitu, Pak. Wallahu ta'ala bisawab. Ya. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi? Ya. 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 Iya. Iya betul. Jadi kalau kita baca buku-buku kitab-kitab ijma dan juga jumhur ulama, Pak, karena kami alhamdulillah ada kitab mengenai ijma, kesepakatan para ulama, dan juga kitab yang isinya mengenai jumhur, pendapat-pendapat mayoritas ulama, itu disebutkan para ulama bersepakat bahwa bila seseorang masih bisa menggunakan air, maka dia tidak boleh bertayamum selama masih bisa menggunakan air ya. Artinya dia tidak sakit ataupun dia tidak takut sakitnya juga bertambah parah ataupun tidak dalam keadaan kondisi darurat, maka dia wajib menggunakan air. Jadi selama memungkinkan maka dia menggunakan air. Namun terkadang ada beberapa maskapai yang tidak memperbolehkan berwudu di pesawat, terutama kalau jumlah orangnya banyak, bolak-balik ke WC. Nah, dalam keadaan seperti itu masuk dalam keadaan darurat. Hukum asalnya tidak boleh, namun masuk dalam keadaan darurat sehingga diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, tapi hati-hati juga Bapak-bapak, kalau di pesawat tayamum, pesawat itu kan ber-AC, Pak ya, sehingga debu hukum asalnya nggak masuk. Jangan kemudian langsung terburu-buru nepuk joknya itu ya. Akan tetapi para ulama lihat di tanahnya, di bawahnya. Kalau di bawahnya itu kadang suka ada debu orang dari sepatu ya. Nah, dari situ kita menepuknya ya. Bahkan kalau saya lihat di Saudi di Brunei Airline itu ada dikasih kit, Pak. Dikasih disebutnya ablution kit ya. Kit untuk berwudu. Jadi pertama dia kasih semacam semprotan air kecil. Jadi dia diperbolehkan kalau di Brunei Airlines di tempat wudu, di WC-nya berwudu dikasih semprotan, atau dia juga kasih tanah, Pak.
ya, karena kan ini kuat sekali ya, Brunei itu antara lain mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu harus pakai tanah beneran, harus ada tanahnya ya, bukan sekedar debu ya. Makanya dia sediakan ini, subhanallah, tapi artinya perhatiannya luar biasa ya Brunei Airlines pada perkara ibadah. Jadi kalau kita solusinya, kalau Bapak memungkinkan, bisa misalnya diperbolehkan berwudu di WC-nya pesawat dan kira-kira tidak membahayakan Bapak ya, karena kan posisinya terutama kalau bapak-bapak mohon maaf yang sudah sepuh kan kadang takut oleng jatuh Pak ya. Kalau kira-kira tidak membahayakan dan kita bisa, maka yang benar adalah kita berwudu pakai air. Bila tidak memungkinkan dan bila ternyata memang dilarang, maka baru kita bertayamum dengan tadi berusaha cari debu atau tanah yang memang ada misalnya di lantai. Seperti itu Pak. Wallahu ta'ala bisawab. Iya. Iya, emang enggak Pak? Iya. Iya, iya. Iya. Untuk menghormati? Iya. Iya. Jadi betul, wallahu ta'ala bisawab, bahwa Nabi SAW itu beliau terkait sholat di kendaraan, beliau itu sholat di kendaraan bila beliau sholat sunnah. Bila beliau sholat sunnah biasanya beliau takbir langsung di atas kendaraan, lalu kemudian ya kiblatnya kemana saja, ngikuti unta beliau. Akan tetapi bila sholat wajib, sholat fardu, beliau selalu turun dari untanya. Begitu pula dengan kita, para ulama mengatakan dalam khusus dalam sholat fardu, maka kita harus pertama berusaha mencari kiblat terlebih dahulu, dan dalam keadaan bila memungkinkan berdiri, maka kita berdiri terlebih dahulu. Dalam hal seperti tadi, bagaimana kira-kira misalnya saya kalau misalnya saya nanti di waktu diakhirkan kayaknya nggak sampai gitu ya, keburu masuk maghrib misalnya. Yang pertama, kalau mungkin bisa dijamak di darat nanti, kalau mungkin bisa dijamak kata para ulama. Tapi kalau misal kemungkinan wah kayaknya nggak akan kekejar, maka dia sholat di kendaraan semampu dia. Bila dia bisa berdiri, maka dia harus berdiri. Contohnya di kereta api dulu di Restorka tuh kita bisa sholat di sekitar Restorka, atau katanya belakangan sudah ada ruang sholat ya, alhamdulillah. Atau di pesawat, kalau Bapak misalnya contohnya ke Saudi, di Saudi Airlines tuh ada ruang musola. Saya nggak tahu kalau Garuda ya, mungkin bapak-bapak ada yang tahu. Kalau di Garuda nggak ada ya, nggak ada Pak ya Garuda ya. Kalau Saudi itu selalu ada ruang sholat di belakang. Nah jadi kita bisa sholat di sana, jangan langsung buru-buru ini ya. Bila tidak memungkinkan karena misalnya kita terutama orang tua takut jatuh ya, ataupun saking padatnya orang nggak mungkin kemudian kita ini, maka kita duduk sesuai dengan keadaan kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.